Nah, begitu ya. Jadi C, nah, di sini mesti ke H dan ke G. Di sini 6, 4, 10, 6 ditambah 6, berarti di sini 12 gitulah pokoknya ya. Tinggal gitukan aja ya. Itu 10 ya. Ini mesti 12 dicoret dulu ya, 12. Nah, begitu. Terus dilanjutkan ke D, ke ke F dan ke E begitu ya. 10 tambah 3, 13. Di sini 15. Nah, begitu ya. 15, 13 itu dan seterusnya ya. E ke G begitu ya. Jadi di sini berapa? 15 ya. 15 ditambah di sini 4, 19 dicari yang 19 bagaimana? Berarti 10 sama 19 ke mana? Ya, jadi diambil yang 19. Nah, begitu ya. Paham ya? Kan kita bicaranya apa? Alias finish ya. Alias finish diambil yang paling besar gitu ya. Dan ke sini ya. Berapa ini 15 ditambah 6, 21. 12 sama 21 gimana? Nah, begitu ya, masih 21 begitu ya. Dan seterusnya ya. F kita selesaikan berarti menuju ke I begitu ya. 13 ditambah 0 jadi ini 13 ya pokoknya ya. Nah, begitu. Terus kemudian ke ini G, nah begitu ya. G ke H begitu ya. 19 ditambah 6 berapa? 25, 21 sama 25 berarti 21-nya coret mesti 25. Di sini ada 25 ke sini tambah 0 ada 13 mesti 25-nya yang dipakai. Selesai seluruhnya. Ya, sorry, gini kan dulu ya. Jadi apa itu critical path-nya adalah ini ya, yang paling maksimum ya. Nah, sini 15 yang paling maksimum. Di sini yang paling maksimum adalah 25. Di sini yang paling maksimum adalah 19. Nah, begitu. Di sini yang paling maksimum 15. Ini jelas pasti ke 10, di sini pasti ke sini dan sini. Oke, ada pertanyaan? Sehingga ini adalah critical path. Paham ya? Jadi Anda sudah bisa menyelesaikan dengan dua metode ya. Satu, kalau kita menggunakan activity on arts, begitu ya, berarti kita gunakan yang pertama ya. Kalau activity on node, kita gunakan cara yang ini. Paham ya? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Saya? Halo, bisa? Oke, jadi oke, ada pertanyaan ini? Nggak ada, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ke kemana ya? Ntar dulu ya, biar enak ya. Saya cerita yang mana ya. Ada pertanyaan? Saya itu baik. Ada pertanyaan nggak ada? Berarti ke optimasi dulu ya, ke optimasi. Jadi saya ambil kasus mana ini ya? Saya ambil dulu ya. Ambil ke ada yang ntar dulu ya. File open.
Saya ambil ke contoh ini ya. Saya ambil ke Excelnya banyak yang dibuka ini soalnya. Ini ya. Ya, saya share ini ya. Ya, saya punya masalah ini ya. Jadi saya masuk ke kerangka begitu ya. Di sini optimasi dulu. Buku yang kita gunakan nanti ada di PDF begitu ya. Oke lah, kita bicara dulu yang simple saja, yang pelajaran SMA dulu ya. Jadi ini ya, suatu toko kue begitu ya, berusaha. Jadi ini agak kelihatannya agak terpotong ya, tapi menyambung ini ya. Jadi kita bicara tentang program linear begitu ya, untuk menyelesaikan bagaimana melakukan crashing project gitu ya, agar diperoleh biaya yang paling minimal gitu ya. Karena kita tahu ya, kalau kita memperpendek pada jalur kritis, waktu project itu bisa berkurang gitu ya. Tapi kalau kita memperpendek di situ, boleh jadi kegiatan yang lain itu yang dulunya bukan masuk dalam jalur kritis, akhirnya menjadi masuk ya, begitu ya. Jadi akhirnya apa? Masalahnya jadi ribet banyak ya. Makanya harus kita selesaikan dengan suatu algoritma di sini ya. Nah, di sini kita sebut sebagai programa linear ya, menyelesaikan persamaan optimasi begitu ya. Tujuan atau optimasi dengan asumsi semua batasan-batasan yang ada persamaannya itu adalah linear begitu ya. Memang masalah kita masalah linear ya yang ada di sana ya. Oke, ini adalah contoh sederhana bagaimana persamaan program linear itu menyelesaikan suatu masalah. Itu contohnya seperti ini ya. Jadi suatu toko berusaha mengoptimalkan pendapatannya, mestinya memaksimalkan keuntungannya ya, dengan menjual roti XA, XB, dan XC. Dalam proses pembuatan setiap rotinya diperlukan komposisi bahan, sini ya, ada tepung, gula, dan coklat, begitu ya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Ya. Sedangkan harga masing-masing bahan baku ditunjukkan pada baris harga satuan ini ya. Pada baris harga satuan ini harga satuan untuk tepung begitu ya, per satuan pokoknya gitu ya. 300 satuan, per satuannya adalah 10.000 begitu ya, per kilo lah misalkan begitu ya. Di sini ada gula 15.000 dan coklat adalah 100.000. Di sini ketersediaan bahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut begitu ya, atau seseorang toko kue tersebut lah ya begitu. Oke, ada pertanyaan ini? Komposisi dari masing-masing roti itu ditunjukkan dengan tabel ini ya. Jadi roti XA itu dibuat dengan 2 bagian tepung, 0,25 bagian gula, dan 0,02 bagian coklat ya, begitu ya. Paham ini ya? Ini bisa dipahami ya, enggak ini ya, yang saya blok ini ya. Oke, berarti kita bisa menghitung biayanya ya. Biaya untuk pembuatan roti A itu adalah sama dengan merupakan sum product dari begitu ya. Sum product dari ini kali ini ya. Ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Makanya saya tulis rumusnya menjadi sum product ya. Oke ya. Kemudian saya copy rumus ini, saya copy ke bawah, makanya ini harus kunci dulu ini. Harga satuannya saya kunci, nah begitu ya. Dolar itu ya 4, lalu saya copy ke bawah. Nah begitu ya, saya kopikan. Jadi ini adalah merupakan biaya begitu ya. Sedangkan informasi harga jual roti XA itu adalah sekian, 32.000, 35.000, dan 33.000 untuk roti XC. Sehingga total keuntungannya itu adalah masing-masing rotinya adalah sekian. Ini dikurangi itu. Kalikan dengan jumlah roti yang dibikin. Katakan roti yang dibikin ini kita tetapkan dulu, misalkan baru 2, 2, 2. Nah, begitu aja ya. Jadi keuntungannya itu adalah ini. Ya. Ini kurang ini ya. Harga jual dikurangi dengan biaya dikalikan dengan jumlah roti yang dibuat.
Itu adalah keuntungan. Saya copy ke bawah, begitu ya. Lalu total keuntungan saya jumlahkan sebagai sum. Oke. Dan saya tambahkan di sini ya. Di sini saya tambahkan apa? Suatu rumusan yang namanya bahan yang digunakan ya. Bahan yang digunakan kalau saya membuat dari masing-masing bahan ya. Kalau saya membuat roti A, B, C sebanyak ini, sebanyak yang ditunjukkan di sini, maka saya dapatkan ini. Ini adalah suatu sum produk ya. Ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Ya. Sehingga seperti itu. Ya. Lalu saya kopikan ke samping, gitu ya. Saya dapatkan seperti ini. Ya. Kalau ini saya buat, ini berapa saya buat? Ini saya buat 200. Wah, potongannya biar banyak. Ini saya buat 100. Nah, 100 begitu ya. Nah, kita tahu bahwa di sini apa? Wah, tepungnya sudah lebih nih dari 300, nggak bisa. Ini juga gitu, gulanya lebih banyak ya. Untungannya gede, iya. Tapi kan nggak bisa ya dibikin karena kita punya suatu pembatas di situ ya. Pembatasnya itu apa? Bahwa bahan yang digunakan untuk membuat roti ini harus lebih kecil atau sama dengan bahan yang tersedia. Ada pertanyaan ini? Sehingga kalau kita formulasikan dalam programa linear, ya, ini programa linear programming begitu ya. Kita punya definisi seperti ini ya. Jadi kita punya suatu yang namanya decision variable. Variabel keputusan itu apa? Itu adalah jumlah dari roti yang akan kita bikin. Roti yang akan kita bikin sehingga kita bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, begitu ya. Maksimalkan keuntungan. Keuntungan itu apa? Ya ini totalnya. Merupakan harga jual dikurangi dengan biaya dikalikan dengan jumlah roti yang dibikin ya. Sigma ya sebetulnya ini ya. Ya. Oke, ada pertanyaan ini? Ini tulisan ini ya udah biarin aja ya. Maksudnya pokoknya itu ya. Ya. Ini kan gitu ya. Ini 32.000 kali XA, nah, begitu ya. Dikurangi dengan bahan. Nah, bahannya ini ya. Ini ya. Ya, bahannya adalah ini ya. Maksudnya itu pokoknya ya. Pokoknya Anda kan tahu ya, keuntungan itu adalah ini. Ya. Harga jual, ini kan nggak ada ya. Ini makanya saya tulis seperti ini. Ini dulu angkanya kan sudah saya ganti. 32 ini adalah harga jual dikurangi dengan biayanya. Biayanya itu berapa? Biayanya itu adalah bahan yang dibeli. 10.000 dikalikan dengan ini. Ini dikalikan dengan ini. Ini dikalikan dengan ini. Sama aja begitu ya. Ya saya tulis seperti ini. Atau Anda tulis ya boleh ya. Jual dikurangi dengan biaya per produk dikalikan dengan jumlah per produk ya boleh juga. Jadi masalahnya kan nggak ada istilah di sini ya. Tepung, gula, coklat, maksudnya T, G, C, sama aja ya ini ya. Jangan dilihat lah ya pokoknya. Terus kemudian kita punya apa? Yang namanya apa? Constraint, pembatas, ya begitu ya. Jadi kita punya variable decision, punya fungsi tujuan, kriteria ya. Kriterianya adalah maksimasi keuntungan, subjek itu adalah constraint, ya, constraint pembatas untuk tepung, gula dan coklat. Bahwa ini itu tidak boleh lebih besar atau sama dengan atau lebih besar dari ini, lebih besar ya, lebih besar aja ya. Artinya apa? Bahwa bahan yang dibutuhkan harus lebih kecil sama dengan 300 itu ya. Tepung, gula 80, coklat 20 ini ya. Oke ya, ada pertanyaan ini? Ya. Dan kita tahu bahwa yang namanya roti itu harus positif ya. Ini ditulis seperti ini ya. A, B, C itu adalah positif. Yang bawah jangan dibaca dulu ya. Lalu kita selesaikan masalah ini. Paham? Ada pertanyaan ini mengenai optimasi? Halo, halo? Halo? Ingat ya di SMA dulu ya.
Ada pertanyaan ini? Nggak ada ya. Lalu kita coba selesaikan di sini ya. Kita coba selesaikan. Kita coba selesaikan di sini ya. Bagaimana penyelesaian yang kita lakukan. Pertama, kalau Anda pegang Excel, kebetulan saat ini begitu ya, maka Anda harus masuk ke option begitu ya. Ke option, nah, begitu. Anda harus masuk ke Adds In, nah, begitu ya. Ke Adds In. Kenapa ini Adds In-nya? Nah ya, Adds In sampai keluar yang namanya ini ya. Lalu Go. Excel Adds In, Go harus kita pilih ya. Kita itu harus menghidupkan solver SN. Ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan apa? Masalah optimasi ya, masalah optimasi. Di sini ada 3 metode nanti ya, kita lihat ya. Oke ya, harus di checklist lalu oke. Udah selesai baru kita menuju ke data. Nah, solver itu akan keluar di sini ya. Ya, karena kita checklist cuma 1 tadi ya. Bagaimana kita menyelesaikan? Ya langsung aja kita selesaikan ya. Jadi kita selesaikan di sini. Jadi tadi rumusnya sudah kita tuliskan semua ya. Baru kita selesaikan. Kita klik solver. Ini kayaknya nggak kelihatan ya. Dan dulu saya stop sharing dulu ya. Saya sharing semua aja biar enak. Kemarin mana ini? Sharing. Screen begitu ya. Ya, jadi saya masuk ke Excel. Ya ini ya. Lalu ke solver. Nah, dia akan keluar seperti ini, begitu ya. Ke solver. Jadi tujuan kita adalah maksimasi. Tujuan kita adalah mana yang dimaksimasi adalah total keuntungan. Jadi ini saya katakan saya delete dulu, lalu saya klik ini. Klik, nah begitu. Ya. Kemudian apa? Adalah maximize. Maximize keuntungan. Dengan merubah variabel yang mana? Itu adalah decision variable. Itu adalah decision variable. Decision variable itu adalah ini. Jumlah roti yang kita bikin. Klik and drag. Lepas. Nah, klik and drag ya. Dipilih 3 kolom. Nah, begitu ya. Terus kemudian, ya kan? Itu ya, ada keputusannya. Lalu, saya delete dulu. Gitu ya. Saya delete dulu. Ya. Kita tambahkan constraint. Constraint-nya tadi ada berapa? Ada ini ya, tepung, gula, coklat, dan harus lebih besar 0 dan seterusnya ya, begitu ya. Jadi kita selesaikan ya, kita tambahkan constraint. Itu adalah constraint mengenai bahan, bahwa ini supaya ini lebih kecil nggak hilang, bahan yang digunakan ini itu tidak boleh, harus lebih kecil atau sama dengan dari yang tersedia. Saya blok ya ini ya, klik and drag ya. Sudah 1 aja cukup karena sudah 3 biji ini ya, 1, 2, 3. Oke. Ya. Lalu kita pilih ini, kita checklist ya. Karena apa? Variabel keputusannya itu harus non negatif ya, nggak ada ya rotinya -10, artinya kita beli 10 lalu kita jual lagi, nggak ada yang kayak gitu ya. Nggak seperti itulah ya. Pokoknya rotinya harus positif begitu ya. Lalu kita selesaikan di sini, kita pilih metode yang mana. Karena kita menggunakan linear programming, maka kita pilih LP gitu ya, simplex LP namanya. Namanya metodenya itu adalah metode simplex linear programming. Ya. Di sini ada 3 metode, yang atas itu adalah linear, yang bawah itu adalah evolutionary. Evolutionary itu kebetulan yang digunakan di sini itu adalah genetic algorithm ya, algoritma genetika lah pokoknya gitu lah ya. Kita pakai yang ini, solve. Nah, kita lihat seperti ini hasilnya ya. Oke, keep solve solution. Oke, ya kita dapatkan ini. Jadi hasilnya akan optimal jika kita membuat XP itu 66,6 dan XC itu adalah roti C 155, sekian begitu ya. Keuntungan kita berapa? Ternyata keuntungan kita itu adalah 2.144 gitu ya, 96.444 begitu ya.
Oke, ada pertanyaan ini. Semua konselnya langsung terjawab ya. Oh, tepungnya habis. Gulanya juga habis ternyata. Yang sisa itu coklatnya ya. Paham ini, paham? Ya. Ya. Nah, masalahnya kemudian berkembang lagi ya, lebih luas. Ya. Dari sini ada pertanyaan. Linear programming bisa ya? Masih ingat ya SMA ya, pakai grafis itu ya, nih geser si tujuannya ya, begitu ya. Ada visible solution, nah, gitu ya. Ada titik-titik kritis, istilahnya begitu ya, perpotongan antara, ya pokoknya gitulah, pokoknya SMA pernah ya. Ada pertanyaan ini? Nah, Izin kemudian, bertanya, Pak. yuk. Ini kan untuk yang kasus dalam membuat roti ya, Pak. Itu Yuk. jumlahnya nggak bilangan bulat itu gimana ya, Pak? Kalau misalnya kita pengennya tuh bilangan apa ya, jumlahnya itu pengennya bulat gitu, tidak ada desimalnya. Itu Nah, bagaimana ya, Pak, kalau di ya. programnya? Berarti kita masuk ke masalah yang akan kita bicarakan ini ya, kita masuk ke pengembangannya begitu ya. Yang jadi bahwa bilangan ini ya, decision variable ini itu punya suatu constraint yang seperti ini. Bahwa XA, XB, XC itu harus integer ya. Nggak ada roti itu 66,6 gimana bikinnya ya gitu ya. Makanya kita harus membuat constraint ditambah satu adalah seperti ini gitu ya. Jadi itu jawaban pertanyaannya. Bagaimana kita menyelesaikan? Tinggal kembali lagi aja ke dalam solver dan kita tambahkan constraint add begitu ya, di mana yang namanya decision variable ini itu harus integer. Jadi di sini tuh ada macam-macam ya, ada binary 01, ada difference, nah begitulah ya perbedaan instruksinya lah. Udah integer, oke. Jadi kita punya dua constraint sekarang, lalu kita solve. Nah, begitu. Itu yang kita bikin ya. Jadi ini yang kita bikin. Ternyata yang habis itu adalah gulanya ya, tepungnya sisa setengah kilo. Gitu ya. Jadi kita punya ini 67 dan 199 dengan total keuntungan adalah 2.243.000. Begitu ya. Ada pertanyaan ini? Jadi pada kasus yang kedua ini kita sudah masuk yang namanya apa? Integer linear programming. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan ini? Saya perluas lagi ya. Sebetulnya ini nggak perlu, tapi ya oke kita perluas saja begitu ya. Ya, kita perluas. Kita save aja ya. Saya masuk ke bagian yang kedua. Ya, bagaimana kalau kita memiliki masalah yang seperti ini? Masalahnya agak sama tapi berbeda ya di sini ya. Bahwa untuk membuat roti A begitu ya. Untuk membuat roti A kita itu memerlukan yang namanya special equipment atau investasi atau apalah pokoknya ya. Special equipment yang kita lakukan sekali saja. Kalau bikin ya kita beli, kalau nggak bikin ya ngapain beli ya, nggak perlu gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya special equipment ya, di mana seperti ini. Sehingga apa? Biayanya bertambah ya, karena untuk membuat roti A itu dibutuhkan alat yang seperti ini. B segini harganya, C segini, informasinya duit ya, harga ya. Sehingga kita menambahkan yang namanya variabel keputusan yang sifatnya adalah binary 0 1 0 1 ini ya 0 1 ini ya 0 1 ya 0 1 0 atau 1. Kalau 0 artinya apa? Ya nggak dibikin, rotinya nggak dibikin ya alatnya nggak usah dibeli begitu ya. Termasuk ini ya. Kalau 1 berarti dibikin dan ya harus dibeli karena dibikin ya begitu ya. Jadi kita punya variabel keputusan di sini ditambah. Selain kita menentukan jumlah ini, kita juga harus menentukan roti mana yang harus kita pilih. Kalau roti itu dipilih berarti kita harus membeli special equipment. Paham ya permasalahannya ya? Bisa diikuti?
Ya. Ini variabel ini itu kita kasih XBA, XBC, XB, oh, BXA, binary maksudnya BXB, BXC. Ini ya di situ ya. Sehingga apa? Ceritanya maximize keuntungan itu adalah apa? Ya ini tadi ya. Harga jual dikurangi dengan biaya dikalikan jumlah produk, ini ya. Ya. Keuntungan itu kan keuntungannya dikurangi dengan investasinya. Dikurangi dengan investasinya. Benar ya? Oke, ada pertanyaan ini? Dikurangi dengan investasinya, begitu ya. Dikurangi dengan investasinya. Ya, sehingga kita punya rumusan seperti ini, ya. Sehingga kita total keuntungan itu adalah seperti ini. Ini ya keuntungan dikalikan dengan jumlah produk ditambah dengan dikurangi karena biaya ini kalikan ini dengan ini. Ya. Ya. Nah, yang lainnya bagaimana, Pak? Yang lainnya adalah sama ya, bahwa roti harus integer juga, cuma ditambah satu, bahwa variabel keputusan BXA, XB, BXC itu adalah apa? Binary. Paham? Bisa ya? Sehingga kita bisa pemecahan masalah seperti ini solvernya. Ya, fungsi tujuannya tetap sama tempatnya ya, karena rumusnya sudah kita ganti kan ini ya. Rumusnya adalah ini. Ya, rumusnya sudah kita ganti, tempatnya sama semua ya. Semua sama ya, ini sudah ya memang berganti sheet-nya ya, sudah saya kerjakan begitu. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Cuma konsepnya ditambah satu bahwa ini ya, bahwa yang namanya ini begitu ya, ini ya, J ini ya. J 3 sampai 5 ini ya, J 3 sampai 5 itu adalah binary. Ya. Yang namanya J itu adalah binary. Kalau ini saya delete, itu ya, saya add itu ya. Bahwa yang namanya ini itu harus binary. Ya. Oke. Jadi terus kemudian di sini statusnya itu tadi masih apa? Simplex begitu ya. Kalau kita solve ya nggak bisa karena ada perkalian yang 01 ya. Karena ini sifatnya sebetulnya ini 01 ya, masih ya 01. Udahlah. Tapi karena bentuknya seperti ini ya mau nggak mau ini kita sebut sebagai sesuatu yang non-linear ya. Syaratnya kan kelihatan ya nih ya. Solve, begitu. Ini syaratnya ya. Create a linearity hypothesis. Switch to GRG engine ya. Jadi kita gunakan GRG engine ya. Generalize, reduce, gradient ya. Itu metode non-linear programming ya. Generalize, reduce, gradient. Begitu ya. Agak kompleks lah teorinya ini ya. Tapi ya pokoknya kan kita cuma manfaatkan aja ya. Begitu. Jadi oke, berarti kita rubah. Bisa nggak ini kita masukkan ke dalam GRG, non-linear, solve. Aduh ini udah oke. Ya udah ini saya ganti ya. Misalkan satu, ini 0 semua lah ya. Jawabannya soalnya ya. Ini mana ini? Solver begitu ya. Kita kira-kira solve. Mana ini ya? Ini keliru nih saya ya. Dulu ini misalnya persamaannya memang ada yang keliru tapi nggak apa ya, maksudnya tujuannya itu ya. Mana ini kemarin ya, ini saya buat ini aja ya. Nah begini aja lah ya, dia menghitung ya. Nah begitu ya, harus ditinggikan dulu Pak ya. Sebetulnya fungsi tujuannya ini dalam tanda petik agak
beda ya. Ini cuma saya sederhanakan karena memang sebenarnya nggak kita perlukan di sini ya. Ini memang untuk kebutuhan yang lain, gitu ya. Di kita nggak ada masalahnya. Cuma saya hanya memberitahu aja. Ya, jadi kita membuat sekian, nah begitu ya. Dimana roti A nggak pernah kita bikin ya, begitu ya. Maka special equipmentnya juga nggak kita bikin, nggak kita beli ya, makanya ini nol. Begitu, ya. Oke ya, jadi cuma total keuntungan dari B, C dikurangi dengan special equipmentnya lagi. Ini rumusnya ya. Oke, ada pertanyaan ini? Udah beres ya? Oke, kedua, ada pertanyaan? Nggak ada? Saya masuk ke teori lagi sekarang. Ya, saya masuk ke teori, bukunya nanti saya, ini WA-nya, nantilah saya kirimin by WA ya. Kalau WA keluar nanti cekling-cekling itu loh ya, keluar-keluar nanti kelihatan semua ya. Sorry. 413 sudah saya hafalkan tempatnya ya. Saya tuh menggunakan ini buku ini ya. Nanti Anda baca di bab 10 ya, bab 10 bagian keberapa ini ya. Bagian yang nanti kita lihat ya. Ya ini ya. 10.8 ya, yang bagian kita. Jadi bukunya ini ya gimana lagi, memang bukunya ini yang dipakai ya untuk memudahkan kamu, soalnya buku yang lumayan enak dibaca begitu ya. Jadi kita punya ini, present research ya, ini ya, Hillier ya, and Lieberman, nah begitu ya. Buku saya zaman dulu ya, dan seterusnya begitu ya. Ya ini sudah ya, ini edisi keberapa udah beda ya. Kita masuk ke 10.8 begitu ya. Ya, kita masuk ke sini. Network model for optimizing a project's time cost trade off. Nah, begitu ya. Jadi ada kita cari ya. Jadi tujuannya adalah saya langsung tutup poin aja. Jadi ini punya suatu aktivitas seperti ini ya. Ini contoh project ya, adalah construction co-project, begitu punya aktivitas seperti ini. A sampai N begitu ya. Ini immediate processor, di sini ada estimate duration. Ya. Kita harus bisa menyelesaikan ya, bisalah ya mencari apa itu namanya? Critical path-nya ya, nanti tugas ya nanti ya, Anda mencari critical path-nya dari ini, ya begitu ya, menyelesaikan dengan dua metode ya, gambarnya ada dua ya, satu apa activity on arts dan satu activity on node ya, begitu ya, coret-coret itu ya. Kalau pakai 20 poin ya boleh, lebih enak ya, satu hitam gambar itunya, nah, yang agak-agaknya gambar biru, nah, begitu biar enak ya. Untuk yang apa activity on arts ya harus dua-duanya diisi ya, alias sama lattice ya begitu dan seterusnya. Pokoknya kita punya informasi ini, jadi nggak saya baca semuanya ya, saya scroll aja ya, sehingga kita ini juga dijelaskan ya, ada AU, AUN, begitu sudah tahu kan Anda ya, dan seterusnya. Nah, gambar proyeknya mestinya seperti ini begitu ya. Ini kebetulan yang dikerjakan ini apa? AOA atau AON ini? Halo? Ya. Siapa ini yang nampak? Teguh namanya yang nampak pertama ini. AON atau AOA Teguh? Halo? Teguh. Yang ini AOA atau AON? Ini. AOA atau AON? Anda kalau belajar sendiri capek ini ya. Ini tuh jalan yang panjang ya Anda untuk sampai ke sini ya. Nah, itu apa ini? Sekalian belajarnya ya, jangan harusnya gampang, jadi karena Anda nggak perhatian ya, namun nggak bisa terus nanti.
Pasti itu ya. Nggak bisa Anda belajar sendiri. Karena saya Oh, potong ya. Uh, on note ya ini ya, AON ya. Jadi informasinya ditaruh di note. A itu 2, B waktunya 4, C 10 dan seterusnya ya. Ditulis seperti ini. Ini adalah start finish. Makanya nggak ada apa daminya ya, dummy activity nggak ada begitu ya. Jadi digambarkan seperti ini contoh ya partnya. Kalau dari A, B, C, D, D, sampai finish, nah ini ya panjangnya, waktunya beda-beda gitu ya. Ya, saya nggak cerita. Terus kemudian eh, kita cari critical path-nya ya. Critical path-nya itu kebetulan 44 bit, nah begitu ya. Kalau nggak salah ini ya critical path-nya ya ini ya. Critical path-nya itu adalah 44 bit. Ternyata ada kebutuhan dari stakeholder begitu ya. Saya nggak mau 44 week, saya maunya diselesaikan dalam waktu 40 week. Nah, begitu. Jadi kita masuk racing project ya, begitu. Racing project artinya apa? Aktivitas dipercepat waktunya. Kalau dipercepat waktunya maka resource ditambah ya, tenaga kerja, peralatan dan segala macam sehingga biaya naik begitu ya. Cuma aktivitas mana yang harus diturunkan, dipercepat waktunya begitu ya. Nah, kita harus punya informasi yang lengkap ya. Kita masuk project ini, crashing the project begitu ya. Crashing project, ya, project, ya. Crashing the project begitu. Nah, kita punya asumsi ya. Kita punya asumsi yang namanya apa? Linear, bahwa begitu ya. Yang namanya apa itu? Pengurangan begitu ya, pengurangan waktu itu menyebabkan kenaikan biaya yang sifatnya linear. Kalau normal itu ada di sini, ada di normal time dan normal biaya. Kalau crashing berarti waktunya lebih pendek, biayanya ya mesti lebih besar, namanya crash cost. Garisnya itu adalah garis miring seperti ini. Ini adalah linear ya, tidak melengkung ya, linear ya, garis lurus ya. Sehingga di sini kalau dari crash time menuju normal time katakan 5 hari ya begitu ya. Berarti di sini ya waktunya 5 hari bisa dipercepat 5 hari ya. 4 hari apakah boleh Pak? Ya boleh. Ya, tergantung dari normal cost ya. Misalkan normal costnya itu di sini 1.000, di sini 2.000. Berarti selisihnya berapa? 1.000. Di sini berapa? 5 hari begitu ya. Jadi 1.000 bagi 5 hari, jadi perharinya kalau dipercepat bisa berapa? 200 dolar katakan gitu ya, $200 per hari. Kalau saya mempercepat 2 hari berarti $400, 3 hari berarti $600. Nah, begitu paham ya? Jadi sifatnya apa? Linear. Ya, paham. Jadi kita harus punya asumsi seperti ini dulu. Bisa dibaca ya grafis ini ya. Oke, nah, begitu ya. Kita kumpulkan informasinya. Terakhir akhirnya kita dapat seperti ini, begitu ya. Jadi di sini ada tulisan yang namanya maximum reduction in time. Jadi kegiatan A itu boleh dipercepat maksimum itu 1 week saja, gitu ya. Ya. Berapa biayanya? Biayanya per week itu adalah sekian. Namanya crash cost per week. Nah, begitu ya. Tapi di sini dapatkan informasi ini bagaimana? Dapatkannya ternyata dari sini, begitu ya. Di sini ada cost, di sini ada crash, begitu ya. Jadi kalau kita mencari informasi bukan mendapatkan ini dulu, tapi mencari ininya dulu. Normalnya berapa? Kalau dipercepat berapa? Sekian. Berapa sih percepatannya? 1 minggu. Berarti berapa sih biayanya per minggu? Nah, berarti ini dikurangi ini dibagi dengan 1 minggu. Ngerti ya maksudnya ini ya informasinya ya. Jadi yang kolom ini biasanya itu didapatkan dengan pengolahan. Karena kalau kita mengumpulkan informasi itu biasanya dari sini. Ya. Mencari normal sama crash. Sama waktunya. Paham? 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 Ada pertanyaan? Ini harus dipahami dulu. Yang namanya crash itu ya. Project crash itu bagaimana? Project crash itu ya biayanya naik. Ya. Jelas ya. Nggak ada project crash yang biayanya jadi turun. Ya.
Ini, mimpi di siang bolong ya, begitu ya, crash cost, makanya disebut crash cost, gitu ya, biaya ya. Oke, ada pertanyaan ini? Bisa ya? Berarti ini adalah informasi ya, crash cost per week ini ya, adalah segini, nah, gitu ya. Crash cost per week save, kok ada save ini ya, namanya harusnya dengan bukan save ya, dihemat ya, dikeluarkan ya, begitu maksudnya ya. Nggak apa-apa lah, ini salah tulis bullying ya. Ya, jadi kita punya itu. Terus kemudian bagaimana kita cara mengerjakannya? Ya mau nggak mau kita harus menggunakan apa? Linear programming begitu ya, karena keterkaitan di sini sangat sangat banyak sekali ya begitu ya. Kalau ini kita pendekkan, yang harinya mana? Kegiatan ini aja yang kita pendekkan, yang ini kan apa? Yang critical part ya, tapi yang mana? Terus berapa hari? Nah, begitu ya. Kalau ini apa? Saya potong 2 hari, wah ini harus saya potong sehari juga, berarti kena juga ini. Wah, lebih baik 2 hari aja sekalian di sini. Ya. Jadi ini nggak terpengaruh. Wah, atau 1 hari di sini, 1 hari di sini. Ya. Yang bisa mikir gini itu jelas mesti suatu apa algoritma ya. Ya. Bagaimana caranya? Tetap jadi kita sekarang masuk ke decision variable. Bagaimana membuat suatu linear programming ya untuk menyelesaikan masalah ini begitu ya. Jadi kita menetapkan dulu variabel decision-nya ya. Variabel keputusannya itu apa? Kita sebut sebagai XJ. Kurang gede ya ini ya. Saya jadikan ini, saya buang aja ya biar kelihatan gede ya. Ini saya tepaskan dari tadi kurang gede ya. Ini XJ ya. XJ itu adalah reduction, nah begitu ya. Pengurangan waktu dari aktivitas J selama aktivitas crashing gitu ya. Jadi pengurangannya itu berapa? Itu adalah XJ ya. Paham ya? Jadi di sini tadi kan ada tabel ya. Mana tadi tabel ini ya? Nah, ini ya. Ya. Ada tabel ini kan ya. Ini kegiatan C. Kalau dikurangi ya ini itu adalah variabel keputusannya. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Karena kita integer nanti ya, nggak ada 1,5 ya di sini ya. Nanti ya bisa ya, tahu ya ini ya. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Nah, itu adalah merupakan yang kita sebut sebagai XJ tadi ya. Pengurangan waktu dari crashing time activity ya, activity-nya ya begitu ya. Ya, pahamnya ini ya. Ya. Ini kan gitu ya. Normalnya segini, crashnya segini. Berarti 10 kurang 7 adalah 3. Di sini adalah olahan ya, begitu ya. Ya, ini maksimumnya. Hanya boleh. Kalau 4 minggu bagaimana Pak? Nggak boleh, karena memang ya paling cepat ya 7 minggu lah, begitu ya. Bisa kita percepat sampai 7 minggu dari 10 minggu waktu normalnya. Paham ya? Itu adalah XJ. Ingat-ingat aja ya. XJ itu adalah crashing time, begitu ya. Reduction in duration of activity J due to crashing this activity. Ya, crashing time-nya kan berarti ya pengurangannya, begitu ya. Ringkasannya. Z itu adalah fungsi tujuannya. Jadi bagaimana Z itu adalah jadi waktu crashing-nya yang paling minimal, begitu ya. Waktu apa? Biaya crashing-nya yang paling minimal. Biaya crashing itu bagaimana? Ini sebetulnya ya. Biaya crashing itu adalah variabel XJ, nah begitu ya. Ini kan ya. Ini misalkan XA ini ya. XA dikalikan dengan ini ya. Cash cost per week-nya. Kalau ini katakan 2 minggu, berarti biayanya nambah 2 minggu kali 80.000. Begitu ya. Ini kali ini. Tapi ini adalah variabel keputusan nanti ya ini ya. Kira-kira begitulah variabel keputusan kalau kita taruh di sini, tapi ya pastinya ditaruh di tempat lain ya, di sini ya. Taruh di tempat sinilah ya maksudnya ya. Ini kan ya pengurangannya. Begitu. Jadi itu adalah fungsi tujuan. Logis ya, udah jelas ya. Itu adalah fungsi tujuan, begitu ya. Dan
kita punya yang namanya apa? Constraint sekarang. Constraint itu bagaimana? Tadi itu sudah ditetapkan ya. Kita punya yang namanya Y-finish. Y-finish itu adalah apa? Project duration. Ya. Y sampai selesai. Nah, kita punya Y ya, yang didasarkan pada alias finish ya. Ini sebenarnya Y itu adalah earlier finish. Tulisannya di mana ya? Y finish ya, pokoknya itu aja ya. Y itu pokoknya earliest nanti definisinya. Kita itu gunakan earliest di sini ya. Saya udah nggak nemukan tempatnya ya. Jadi Y. Tapi kita punya Y yang finish, artinya di akhir. Y yang finish di sini itu ya. Artinya itu apa? Yang paling akhir ya. Itu harus berapa? Harus lebih kecil sama dengan 40. 39 boleh nggak? Ya boleh dong. Oh, saya kan ngomongnya gitu ya. Jangan 44. Pokoknya maksimal 40. Makanya kita punya constraint Y finish itu lebih kecil sama dengan 40. 39 boleh boleh aja begitu ya. Tapi kan nggak logis ya, 39 mesti nanti biayanya lebih besar. Mesti jatuhnya dia nanti di 40, tapi boleh aja begitu ya. Paham ya ini ya? Kita punya constraint ini yang pertama. Terus kemudian constraint selanjutnya. Constraint selanjutnya itu Pak, yang mendefinisikan dari jaringan tadi ya. Jaringan ini ya. Ya ini ya. Bahwa YJ itu adalah start time of activity J. Ya. Given the value XA, XB, XN. Nah, begitu ya. Paham ya ini ya? Start time of activity J. Jadi start time of activity J given the value A, B, N, X, N. Sehingga kita punya contohnya begitu ya. Contohnya begitu ya. Paling enak kita contohnya langsung ya. Ini direkam ya. Contohnya adalah kita menggunakan apa? YF. YF itu harus lebih besar sama dengan YE ditambah 4 dikurangi XE. Nah, begitu ya. Jadi earliest start, nah, begitu ya, dari F itu harus lebih besar atau sama dengan dari alias start dari E yang sebelumnya ya, bahwa F itu harus dikerjakan, bisa dikerjakan setelah E dikerjakan, ini kan ketergantungan ya dari itu ya. Jadi alias start dari E ditambah waktu penyelesaian dari YE itu adalah 4 dikurangi dengan crashing time kalau dilakukan di YE. Kalau ada ya ini ya, kalau 1 minggu ya 1 minggu, nah, begitu ya. Kita lihat di networknya YE, pasti tergantung dari, YF maksudnya ya, mesti tergantung dari E di gambar ini. Sehingga kita tahu bahwa waktu penyelesaian, waktu awal di sini, earliest start dari F itu adalah sama dengan alias start dari E ditambah 4 dikurangi reduksinya. Kalau dia memang betul-betul ada reduksinya ya dari decision variable. E itu sendiri punya constraint seperti apa Pak? E itu, nah ini ya, bahwa E itu maksimum reduksinya cuma 1 minggu aja. Nah, begitu ya. Jadi nanti kalau ada apa XE-nya itu ya cuma 1 minggu ya. XE itu kan X itu reduksi ya, kalau Y itu alias start. Oke, alias start dari F, nah begitu. Demikian juga kalau kita bicara alias start dari J, itu mesti ada 2 ya. Ada 2 apa? Constraint di sini, bahwa J itu ya, alias start dari ini harus tergantung dari F dan I nanti. Jadi kita punya 2 constraint, bahwa J, nah begitu ya, JJ itu lebih besar sama dengan YF ditambah 3 dikurangi XF. Constraint yang satu lagi bahwa YJ itu lebih besar sama dengan YI ditambah 7 dikurangi dengan XI. Paham ini? Ya, contoh ini ya J, karena ada 2 ya, dari constraint-nya ada 2 ini, karena J itu interdependent dengan F dan I.
Paham ini? Logika ya, alias yang tadi ya. Kalau alias sama yang tadi itu nggak nyambung ya susah ini. Ya, ini ya. Di contohnya YJ ya. Ini kebetulan benar saya pilih yang YJ ya. Ya, ya. F. Nah, ini F. I ini tuh crashing time-nya. Ini adalah waktu penyelesaiannya. Kan gitu ya. Kalau di crashing time 1 minggu, berarti sebetulnya YJ ditambah 6 ya ini ya. Karena XJ-nya, XI-nya itu adalah 6. Paham ya itu ya? Udah selesai semua sebetulnya kita. Jadi kalau kita simpulkan, kita itu punya fungsi tujuan seperti ini. Minimum crashing cost, begitu ya. Ini crashing cost ini ya, minimum subjek itu adalah constraint bahwa semua crashing time itu harus positif, begitu ya, dan bilangan bulat mestinya ya di sini, tapi ya nggak usah disebut ya ini ya. Terus kemudian non negative constraint, sini ya, non negative selalu ditambah y finish ya ini ya pokoknya ya tadi ya. Terus start time constraint ini yang kita sebutkan tadi. Start time constraint itu seperti ini. Di sini ada banyak ya, tergantung dari networknya, begitu ya. Contohnya tadi mana ini nggak ada ya, ya udah ini ya kita finish saja ini ya, gambarnya finish itu adalah seperti ini. Kita lihat di networknya, begitu ya, bahwa finish itu lebih besar sama dengan dari JM ditambah 2 dikurangi dengan XM, begitu ya, testing time. Demikian juga ada 2 kan ya, bahwa Y finish itu harus lebih besar sama dengan apa? JN ditambah 6 dikurangi dengan XN. Pasti begitu ya. Oke, ada pertanyaan ini? Ya. Sama N. Ada pertanyaan? Terus tambah constraint yang keempatnya bahwa Y finish itu mengikuti permintaan dari itu. Oke, ada pertanyaan ini? Jelas ya? Bagaimana kita menyelesaikan? Di sini diberikan suatu guide. Di sini diberikan suatu guide kalau ini adalah spreadsheet Excel. Spreadsheet Excel itu seperti ini. Ya. Ya. Jadi sini ada spreadsheet Excel, kita ada activity, normal, crash time, maximum time reduction, nah begitu crash cost. Ini ada start, begitu ya. Ada time reduction, nah berarti ini yang disebut XJ ya. XJ ini variabel keputusan ya. Finish time, begitu ya. Ya. Dan ini adalah apa? YJ. Apakah YJ itu variabel keputusan, Pak? Bukan, ya. Bukan variabel keputusan, hanya sebagai satu variabel saja. Begitu ya. Ya kan ya, yang menentukan keputusan itu di sini sebetulnya. Kalau ini adalah dependent ya, bahwa ini tergantung dari constraint dari bentuk grafnya ya. Ya. Begitu ya, sama kayak finish time juga gitu ya. Finish time ya telah jelas dijumlahkan aja ya. Ini tinggal ditambah dengan start, nah, begitu ya, ditambah dengan normal time dikurangi dengan crash, begitu ya. Sehingga kalau ini kita definisikan seperti ini ya, ini ada ceritanya, ada panjang ini, tapi saya tutup aja ya ini ya. Saya langsung masuk ke Excel aja. Ya. Ini ceritanya, jadi langsung kita menuju ke Excel implementasi dari implementasi dari mana ini? Kok hilang ini? Wah, ini ya, implementasi dari ini. Baik. Mana tadi? Implementasi dari ini ya. Ya. Maximize non negative constraint ya. Start time constraint ya, sama finish. Project duration constraint. Sorry saya menyebutnya finish ya. Oke, ada pertanyaan? Jika kita masuk ke Excel begitu ya.
Saya kalau membangun, begitu ya. Saya kalau membangun biasanya grafnya saya tempel supaya saya nggak susah begitu ya untuk mendefinisikan nantinya. Jadi saya punya seperti ini, begitu ya. Ini yang awal yang mana ini ya? 1043. Yang awal yang ini ya. Ini setelah crashing ya. Setelah crashing itu ini jawabannya nanti kita lihat aja. Ini kita nolkan dulu aja semua begitu ya. Dan variabel keputusan ya. Jadi kita punya ini ya. Saya punya ini ya informasinya, kemudian saya cost per week, nah, mestinya kan ini ya maksimum time reduction, nah begitu ya, itu adalah ini ya, dikurangi normal dikurangi crash begitu ya, maksimum yang paling maksimum memang ya, terus kita punya kerangka linier begitu ya, sehingga cost per week adalah ini biayanya, ini dikurangi ini dibagi dengan ini ya, karena harus linier seperti grafis yang tadi yang ditunjukkan ya, ada normal time, rest time begitu ya, ada biaya normal, ada biaya crash begitu ya, di sisi sumbu Y ya, itu dan seterusnya kita copy ke bawah pokoknya gitu ya. Di sini adalah start time ya, kita tulis saja yang pasti awal ya, dimulai dari 0 begitu ya, dan seterusnya ya. Terus kemudian apa? Time reduction, nah begitu ya. Time reduction. Ini adalah variabel keputusan, ini XJ. Ya. XJ di sini baru finish time. Finish time itu adalah waktu penyelesaian. Itu adalah ini. Start ya, normal ditambah dengan ditambah dengan 5 ya, ini ya start, makanya bukan start, sorry ya, startnya di sini start ditambah dengan normal begitu loh maksudnya ya, sorry saya salah lihat, start ditambah normal dikurangi dengan crash kan gitu ya, selalu ya rumusnya. Finish time itu adalah finish time untuk kegiatan A begitu ya, dan seterusnya. Finish time B juga begitu sama ya, C juga gitu dan seterusnya. Kita copy ke bawah, kita dapatkan tabel seperti ini. Kemudian kita punya yang namanya constraint. Constraint-nya berapa? 40 kita tuliskan di sini. Informasi ini kita butuhkan ya, di mana ini adalah variabel keputusan nantinya, project time-nya ya, Y finish-nya. Ya, bahwa Y finish itu adalah ini ya, ini adalah Y finish, tidak boleh, pokoknya harus lebih kecil atau sama dengan 40, lebih besar 40. Ini adalah total cost. Total cost itu adalah sum product ya. Sum product dari jumlah ini ya, time reduction dikalikan dengan cash cost per week. Nah ini, karena saya ngomongnya total cost, maka saya tambahkan dengan normal cost. Normal cost dihapus juga boleh ya. Ini kan tetap ya, normal cost-nya nggak berubah ya. Tapi karena saya ingin mendapatkan total cost, jadi ini saya tambahkan. Boleh aja ya. Atau saya hapus juga boleh, ini sama ini yang ini ya. Ya. Sebetulnya adalah minimize crash cost. Berarti ini saja. Tapi hasilnya sama aja nanti ya. Karena ini adalah fix tetap ya. Karena saya hanya ingin mengetahui apa? Mengetahui total cost-nya. Saya ingin mengetahui crash cost-nya aja ya, boleh ini dihapus ya. Oke, ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Ya. Kemudian kita langsung masuk ke, semua sudah dituliskan dengan lengkap, kita masuk ke yang namanya tadi ya, data solver. Nah, begitu ya. Jadi kita punya constraint nanti ya. Kita punya tujuan adalah ini ya. Tujuannya adalah minimasi ya. Saya hapus, nah, begitu ya. Ini adalah minimasi, nah, begitu ya. Minimasi.
Ya. Kemudian by changing variable begitu ya. Tentu saja variabelnya ada dua ya. Ini begitu ya. Variabelnya ada ya. Jadi di sini ada H sama I ya. Ini ya. Ini adalah variabel yang harus kita cari ya. Hanya berapa ya. Diselesaikan kapan gitu ya, dimulai ini ya. Ya, ini ya. Jadi dua ini ya sama Y finish ini. Ya, kita hapus ya boleh ini ya. Jadi kita punya ini. Nah, begitu ya. Ini kan ditentukan ya, makanya ini tadi di entering tangan terserah bebas saja ya. Ini diputuskan di sini. Koma harus dengan koma atau titik koma kalau Anda pakai itu ya, komputer Indonesia. Ini ya, finishnya yang ini begitu ya. Kemudian constraint. Nah, constraint-nya satu-satu ya. Mau dihapus lagi enggak ini ya. Sementara enggak dulu ya, nanti kita hapus juga boleh ya. Ya. Constraint-nya adalah sebagai satu contoh saya punya ini ya. Saya punya yang pertama begitu ya, bahwa Y begitu ya. Start time ini itu adalah sama dengan ini begitu ya. Lebih besar sama dengan begitu ya. Dan seterusnya lah ya, pokoknya gitu ya. Ini kan tinggal ini sama ini aja. Ini adalah apa? Ini adalah finish time untuk kegiatan begitu ya. Contohnya saya ngambil H ya ini ya. Nanti harus ada ya H mana, contohnya ini aja ya. Kita lihat di constraint-nya, H adalah ini. Begitu ya. Ya, bahwa YH, begitu ya, YH, berarti kan ini kan YH ya. YH itu adalah ini, 16 ini ya. Pokoknya di sini angkanya 16 ya, berapapun angkanya lah ya. Bahwa YH itu adalah lebih besar sama dengan, ini adalah H berapa ini? H13, kita cari H13 di sini ya. Kita cari H13. Pokoknya gitu. Mana ini? Ya pokoknya gitu aja lah ya. Ini ada ini ya. H13 begitu ya. Ya, dan seterusnya ya. Ini kan tergantung gitu ya. Ini sama ini aja. Ini kan sudah dikumpulkan kan, ini kan sudah rumus ya. Bahwa ini tergantung dari dua, ini tergantung dari ini, begitu ya. Ini ya. Ini harus lebih kecil dari itu berapa, H itu berapa sih? H itu H12 ya. H itu 12 ya. Bukan 13 ya. Mana 12 itu? Nah, ini ada dua ya ini ya, yang ini ya, begitu loh. Ya. Karena di graf ini kan harus ada dua ya, dia tergantung dari G dan E. Nah, begitu ya. H itu ini lebih besar sama dengan G dan E. Berarti ini berapa ini? C berapa ya? C10 sama C8. Nah, begitu ya. C9, sorry ya, C9. Ya, ini 9 ya. Ya begitulah. Ya, benar ya C9 ya. Ini udah dua ya constraint-nya ya. Ini kan sebetulnya gitu ya. Itu ditambah ini, tambah ini, tambah ini ya. Rumus ini ya, yang di sini ya. Gitu aja. Udah pasti ya ini ya. Udah saya kerjakan. Saya nggak ngulang lagi begitu ya. Biar cepat waktunya. Lalu saya solve. Ya. Make unconstrained, non-negative, lalu solve. Ya. Kita dapatkan. Mana ini? Oh, ini harus ditutup dulu ini. Sorry ya. Ini saya tutup dulu ya. Pengaruh ya. Sheet-nya harus dibuka satu pokoknya ya. Sheet-nya harus dibuka satu. Ya. Sheet-nya harus dibuka satu. Solve. Ngaco mau tadi ya. Kenapa ini kok minta GRG?
Oh, udah ya, udah ada jawabannya ya. Sudah ya. Tadi sudah jawabannya sebetulnya ini ya. Tadi kan di nol kan ya. Udah 2 ya. Langsung 40. Oh, benar ya. Sesuai berarti yang di crashing itu adalah kegiatan F sama kegiatan J sebanyak 2. Kita lihat. F sama J. Ini hasilnya ya. F sama J. F dari 5 menuju ke 3. J ya dari 8 menuju ke 6. Benar ya? Oke, ada pertanyaan ini? Bisa-bisa ini? Bisa? Belum 40 sekian. Saya punya waktu dikit ya ini ya. Tinggal dikit ya. Bisa ya? Assignment. Ini contoh ini. Ini itu PR ya maksudnya ya. Tolong kerjakan yang ini. Ya, begitu maksud saya ya. Ya. Kerjakan yang ini dengan informasi yang seperti ini. Nah, itu dikerjakan. Anda berlahan berdasarkan ini ya, informasi apa itu jaringannya ya, networknya begitu. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada, enggak ada ya. Ya, jadi kita masuk ke sini ya, scholargoogle.com. Nah, begitu kita nyari apa itu? Apa ya? CPM, misalkan begitu ya. Optimi ya. Ya ini ya, contohnya ya. CPM manfaat, jangan yang fasi, yang susah, nanti jangan kesusahan ya. Optimasi, time cost, begitu ya. Cari yang sederhana pokoknya begitu ya. Pokoknya jangan yang aneh-aneh begitu ya. Kalau fasi ya nggak masalah ya sebetulnya. Cuma Anda kan belum belajar ya bilangan fasi ya begitu ya. Nah, 3 sebetulnya begitu ya. Bentuk kerucut itu ya. Tapi ya jangan yang ini pokoknya. Ambil aja yang lain begitu ya. Contohnya saya ambil ini, saya juga baru buka ini ya. Saya buka ini, nah begitu ya. Jadi nantinya itu Anda harus, ini kok lama ini, kenapa ini komputer saya, internet saya masih terhubung kan ya? Masih Pak. Masih ya. Jadi di sini mestinya ada proyeknya ya, ada proyeknya, ada datanya, mudah-mudahan ya. Cari pokoknya yang ada datanya begitu ya. Yang ada datanya dan ada ya mesti ada solusinya ya begitu ya. Tapi ya dan ada solusinya. Pak, kalau saya menemukan nanti non linear bagaimana Pak? Ya nanti bisa kita kerjakan dengan GRG dengan mungkin coaching dari saya boleh begitu ya. Kalau Anda bingung ya bolehlah nanya ke WA aja ya. WA grup aja ya. Jadi semua kedengar ya kalau ada masalah ya. Jadi tugas besarnya nanti nah begitu ya. Selama berapa ya? Sampai terakhir lah ya. Kita punya 2 tugas tapi ya boleh dikumpulkan barengan gitu ya. Tapi nggak boleh terlambat begitu ya. Jadi Anda mencari jurnal begitu ya. Di mana jurnal ini itu diselesaikan dengan menggunakan Excel, kemudian Anda ringkas sedikit, kemudian Anda kasih komentar jawabannya benar atau enggak begitu loh ya. Menurut perhitungan yang kamu lakukan begitu ya. Di sini berarti kita sebenarnya masuk ke sini ya. Masuk saya itu mencari apa? Doinya ya ini ya. Nah ini ya. Mudah-mudahan isunya di sini ya doinya ya.
Ini kebetulan nggak bayar ini ya. Ini bayar nggak ini? Ini itu judulnya tadi yang mana tadi? Optimization cost laminator using ini ya. Mudah-mudahan nggak bayar yang ini. PDF-nya juga ada begitu ya. Loh, ini kemana ini? Doi-nya ada itu. Harus bayar ya ini ya. Berarti kalau itu berarti Anda download ya. Tahu kan ya caranya ya? Sci-Hub ya. Nggak saya klik ya, Anda tahu kan ya? Sci-Hub ya. VK juga tahu kan ya. Ini ya. Ya. Sci-Hub. Kok nggak mau ini? Kacau ini ya. Mana ini? Sini aja langsung saya klik ya. Oh, kok nggak mau ini ya. Ini saya klik aja ya. Ngaco ini. Sci-Hub ya. Oh, kok nggak mau? Udah ke sini. Ya. Sci-Hub. This. Sci-Hub itu yang aktif di mana? Dot apa? Oh, .do ya yang aktif ya. Oh, ini sudah keluar kalau di sini, sorry. Lihat di YouTube sebetulnya ya. Nah, di sini aja ya pokoknya ya di DO ya. Ini baru doi-nya dimasukkan ya, terus di-download ya. Ya, jangan banyak-banyak lah ya. 4 gitu kamu cari terus nanti kamu gunakan untuk tugas kamu ya, begitu ya. Nanti ya guide-nya ya. Ini karena udah terbatas ini waktunya ini. Ya. Ini contohnya tadi saya kan harus bisa download ya. Saya nyari doi-nya. Doi-nya mana ini ya? PDF. Nah, ini ya doi. Saya copy. Tadi saya minta PDF-nya aja di sini, kali-kali nggak bayar ya. Dibuka untuk umum. Kita lihat ya, doi-nya sudah saya copy tokonya. Oh, ternyata aman-aman saja. Jadi saya nggak perlu lewat itu ya, nggak perlu lewat Sci-Hub ini ya. Tadi doi-nya di kini, di copy ya, langsung keluar juga ya. Jadi sudah ada di sini. Oh, banyak banget ini. Oh ini ya. Pokoknya nyari yang ada datanya. Nah, ini ada datanya ya. Udah jelas ya. Ada data, oke. Informasinya ini, nah, accelerated segala macam ya, ada semua. Berarti ini itu boleh digunakan untuk tugas. Ya, ini total duration segala macam ada ya. Tahu ya contohnya ya. Kita selesaikan sebetulnya bisa. Ini saya save dulu aja. Untuk ya, ini ya, artikel 423 udah apalah saya ya. Kira-kira itu untuk ke depan. Saya masih ada nggak waktunya? Pak, sebenarnya untuk jam ketiga ini 13.50 Pak. Tapi sebenarnya sebelumnya harusnya ada ini Pak, ada jam kosong untuk istirahat di jam 12.20 sampai jam 13.00 Pak. Oh. Saya sendiri sampai jam kan 3 jam ya. Iya, kalau sudah habis. jam ketiga ini sampai jam 3. Enggak dikurangi istirahat kan tadi ya harusnya istirahat ada jam 12 tadi ya. Pokoknya jam saya jam berapa gitu. Kalau sudah habis ya kita sudahi aja begitu. Oh iya Pak, sudah habis dari jam 13.10 tadi. Ya 13.10 ya udah sorry minta maaf ya. Jadi tugasnya itu ya mencari jurnal yang ada informasinya seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Pokoknya jangan nyari yang aneh-aneh lah Fasi begitu ya. Jangan pakai fasil lah ya. Kalau masih pakai pot masih oke lah, itu masih dikerjakan ya, kayak koma-koma itu bisa lah ya. Tadi kan deterministik sama probabilistik, jadi kita gunakan itu sehingga analisisnya jadi banyak ya nanti ya. Ada probabilistik gitulah ya, tapi bisa dikerjakan, bisa apa? Tapi kalau yang apa itu namanya
yang fasih-fasih gitu enggak lah ya. Saya mau coaching males saya ya, begitu ya. Kalau itu tugas akhir ya boleh aja. Ya. Jadi Anda pilih kelompoknya, saya tentukan saja gitu ya. Satu kelompok 2 orang begitu ya. Untuk membuat pekerjaan itu. Itu selama pekerjaan saya ya 2 orang ya. Jadi nanti hasil dari optimasi itu ya begitu ya dimasukkan ke dalam software yang kita gunakan ya, Primavera. Ada progres segala macam, apa yang harus diisi apa reportnya harus begini ya, semuanya ada semua, sehingga ada Primavera juga advance juga nantinya begitu ya. Harus advance semua, iyalah gampang ya, simple sekali, cuma konsepsinya harusnya yang susah ya. Jadi sebagai informasi harusnya Anda itu megang buku ini ya harusnya ya, tapi ya udahlah ya. Ini ya, kalau ingin lihat Anda itu harus pegang buku ini harusnya ya. Ini ya. Itu project management, body of knowledge, bukan segala macam ini ya. Dulu mah pakai buku ini terus, tapi ya udahlah ya. Sudah beda soalnya. Wah, ini ceritanya kayak gini ya. Kalau kita mau ingin jadi manajer ya, isinya itu diringkaskan kayak gini. Kalau IO-nya kayak gini ya, tools dan segala macam tadi bisa dibaca di sini ya. Dan tools ya, SWOT itu apa, harus tahu ya. Root cause analysis itu apa. Kita harus bisa mendefinisikan di situ. Banyak sekali, tapi ya saya nggak bisa cerita. Baik, Pak. Oke, paling begitu. Jadi tugas minggu depan harus dikumpulkan, yaitu mengerjakan ini ya, mengerjakan ini, yang assignment ini, ya, assignment ini dengan lattice sama 2 biji ya, terus sama Excel-nya ini. Jadi ada 3 ya. Jadi semua harus nyoba ini perorangan ya. Jadi membuat activity on arts, begitu ya. Ada activity on note, diselesaikan yang pakai tadi, nanti PowerPoint-nya saya serahkan ya. Terus kemudian mengoptimasi ini. Kalau ada kesulitan, tolong dibicarakan. Ini juga saya kirim. Oke, paling begitu ya. Juga, Pak. Oke, selamat siang semuanya ya. Saya anggap masuk semua aja lah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Oke, sorry agak